Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kelas 5? Siap. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini berarti? Sudah. Oke. Sebelum ke pembelajaran Bu Tika di sini mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Betul. Masuk semua ya? Oke, memang anak hebat untuk kelas 5. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Untuk Mas Rehan bisa dipimpin berdoa. Berdiri Mas Rehan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak Bu Tika semuanya. Mari kita belajar pada hari ini. Bu Tika harap kalian pada hari ini tuh semangat, ceria, sehingga apapun yang hari ini Bu Tika sampaikan bisa kalian pahami dan bisa menjadi bekal untuk ilmu kalian yang akan mendatang. Sebelum itu juga di sini Bu Tika ingin menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian dengan menyanyikan lagu apa? Minta lagu apa? Indonesia. Iya, apa? Minta lagu apa? Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Kita ke pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran baru bagi kalian. Tapi belajar hari ini akan Bu Tika yakin akan asik. Karena ini juga akan pengetahuan baru buat kalian. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini adalah mampu memahami konsep berpikir komputasional. Oke, sebelum kita belajar tentang tujuan pembelajaran kemampuan memahami konsep berpikir komputasional, sekarang Bu Tika mau tanya, apa yang kalian lakukan jika kalian memiliki komputer yang rusak? Jika komputer sampean rusak, apa yang kalian lakukan? Diperbaiki, dibenarkan, terus ada lagi? Diservis, sama saja, diperbaiki, diservis. Nggak ada yang dijual komputernya ketika rusak. Oke, berarti komputernya diservis ya. Kemudian, jadi manfaat belajar hari ini adalah kalian mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep berpikir logis, berpikir kritis, sistematis, dan efektif. Ya, ini disebut dengan berpikir komputasi. Kegiatan hari ini kita akan mengamati gambar, membaca, praktek, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta membuat kesimpulan. Sebelum ke materi utama, Bu Tika mau mengecek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Toko semangat. Semangat. Semangat.
Oke. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Maksudnya apa, Bu? Kok pakai ilmu komputer dan berhubungan dengan manusia? Jadi ketika komputer, menurut kalian komputer itu pintar apa tidak? Pintar. Pintaran mana sih manusia sama komputer? Nah, kalau kalian berpikir bahwa komputer itu lebih pintar dari manusia, berarti kita harus bisa berpikir seperti komputer. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk yang paling sempurna, punya perasaan dan punya pikiran. Jadi kalau menurut kalian komputer itu lebih pintar, maka kita harus lebih pintar lagi dengan komputer. Karena apa? Karena komputer itu yang buat itu manusia. Masa manusia lebih pintar dari apa yang dibuat? Oke. Jadi demikian, berpikir komputasional adalah merupakan kemampuan menyusun masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Oke, apa ada anak-anak berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun dan sistematis sehingga dapat. Oke, paham? Lanjut. Di sini ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Ada berapa, Nak? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi atau memecah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Nah, apa itu? Mari kita belajar di sini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian lebih kecil. Jadi ketika ada masalah yang besar, kita mengelompokkan, kita menyelesaikan dari yang terkecil dulu. Maksudnya seperti itu. Amati yang gambar di bawah ini. Ini gambar apa, anak-anak? Nasi goreng. Ketika kalian lapar kepingin nasi goreng, apa yang kalian lakukan? Membeli atau memasak. Ketika sampean ingin memasak nasi goreng, kalian bayangkan membuat nasi goreng adalah sebuah masalah yang besar. Ketika kalian ingin membuat nasi goreng, kalian akan menyusun langkah-langkah itu. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan langkah-langkah besar, membuat langkah-langkah yang besar menjadi yang lebih kecil. Ketika kalian mau membuat nasi goreng, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, bawang merah, bawang putih, kemudian nasinya, terus cabai, telur, garam, saus. Nah, kita menyiapkan resepnya, kemudian kita menggorengnya, kita mengicipinya. Nah, setelah proses itu kita bisa makan. Jadi di sini itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita kepingin nasi goreng, itu masalahnya yang besar. Kemudian masalahnya yang kecil itu tadi, menyiapkan resep, membuatnya, atau bahkan membelinya juga bisa. Paham untuk dekomposisinya? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Mengenal pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menggunakan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi pengenalan pola itu kesamaan pola. Oh, setelah ini pasti ini. Jadi pengenalan pola itu dia akan selalu berulang. Sampean tahu ini? Apa ini? Kalian menyebutnya senam apa? Ya, disebut dengan chicken dance. Gerakan pertama dari chicken dance apa? Bisa kita berdiri untuk senam sebentar? Oke, ulangi dulu ya. Oke, sudah bisa duduk.
Sekarang Butika tanya, meskipun kita tidak mendengar musiknya, kalau kita tahu gerakannya, berarti sampean tahu. Kenapa? Karena kita sudah hafal polanya. Yang pertama apa? Ada berapa polanya? 4. Setelah gerakan meremas, kemudian gerakan bebek, kemudian pinggul digoyang dan tepuk tangan. Apakah polanya seperti itu terus? Nah, iya, berarti itu adalah pengenalan polanya. Ketika Butika sekarang bertanya dari Rehan, gini, Rehan kalau bilang 1, nanti kalau angkanya yang genap tepuk tangan. Kalau Rehan nyebutnya angka 1, berarti nanti Hidayah akan tepuk. Kenapa tepuk? Karena dia adalah genap. Sekarang kita coba, nanti yang genap tepuk tangan, yang ganjil ngomong angka ya. Mulai dari Rehan, 1. 1. Terus kamu? Ya 5. Terus tepuk. Nah, seperti itu. Itu adalah polanya. Itu adalah pengenalan pola. Oke, selanjutnya. Sekarang tahap dekomposisi yang keberapa ini? Abstraksi berarti. Ketika yang pertama tadi apa, Nak? Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang tidak penting nggak usah dipikirkan, kita mengambil yang penting saja. Contohnya, aku berbentuk bulat, aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku bisa memantul dan ditendang. Aku tidak bisa diam. Siapakah aku? Bola. Di sini apa yang tidak penting dan apa yang penting menurut kalian? Aku berbentuk bulat, itu penting nggak? Penting. Aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku bisa memantul dan ditendang. Berarti yang penting adalah aku bisa memantul dan bisa ditendang dan dipakai ketika berolahraga. Terus yang paling penting adalah dia berbentuk bulat. Oke, sudah. Tahapan berpikir komputasional yang terakhir yaitu algoritmatik. Apa itu algoritmatik? Algoritmatik adalah menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu. Sudah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Butika akan membagikan sebuah LKPD setiap kelompok. Ayo kita kerjakan secara bersama-sama. Kita mulai dari yang dekomposisi aja dulu. Oke. Dekomposisi. Sekolah akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Bagaimana cara membuat kelas menjadi bersih dan rapi? Yang pertama, tuliskan semua kegiatan yang perlu dilakukan agar kelas bersih. Apa yang dilakukan ketika ingin membersihkan kelas? Menyapu. Dari daftar panjang perlengkapan, pilihlah yang benar-benar dibutuhkan. Jadi sampean itu di sini menulis apa saja yang perlu dibutuhkan besok kamu bawa, kayak perlengkapan pribadi apa aja gitu. Sampean tulis kabeh, kemudian hilangkan yang tidak penting, nanti dicoret. Coret barang yang tidak dibutuhkan. Jadi sampean ngelis panjang, nanti yang tidak perlu dicoret seperti itu. Dekomposisi. Ya, pengenalan pola gampang kan, lihatlah jadwal piket selama 1 minggu pada pola yang bisa kamu temukan. Jadi amati jadwal piket kelas kalian. Menurut kamu ketika kamu di kelas, kamu dalam 1 minggu itu berapa kali piketnya? 2. Apakah selalu hari itu? Tidak. Maksudnya sampean piketnya hari apa? Beda-beda. Kamu hari apa? Apakah harus selama 1 tahun piketmu selalu hari Senin dan Kamis? Kenapa? Oke, sudah siap semuanya? Sudah selesai setiap kelompoknya? Sudah. Untuk yang maju pertama, kelompok yang memiliki tugas dengan dekomposisi. Ya, maju ke depan.
Ayo semuanya maju ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi menurut sampean ketika ada tugas di kelas membersihkan tugas lomba membersihkan kelas, berarti langkah-langkah yang akan kalian ambil pertama tadi apa? Menyapu, mengepel, dan mengelap kaca. Ya, berarti menyebutkan tugas-tugas yang akan dilakukan pada hari itu, yaitu mengepel, menyapu, mengelap meja atau menata bersih. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Membagikan teman-teman sekelas untuk melakukan kegiatan. Nah, kemudian tugasnya baru dibagikan ke kelas. Kemudian, Mas? 3. Membuat ketua koordinator setiap kegiatan. Membuat ketua koordinator setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan ada yang bertanggung jawab. Seperti itu ya, Mas? Ada yang ditanyakan dari kelompok dekomposisi? Oke, terima kasih untuk kelompok yang maju pertama, beri tepuk tangan. Ada yang perlu ditanyakan setelah kita melakukan presentasi kelompok ini? Tidak ya? Oke, pintar semua berarti ini. Langsung saja kita kembali ke materi. Materi selanjutnya adalah manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Yang pertama, Menyelesaikan masalah dengan mudah. terus Mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi. Oke, terima kasih. Sebelumnya Butika mau bertanya, untuk pembelajaran hari ini apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian. Pengertian apa, anak-anak? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah Komputasional merupakan kemampuan menyusun masalah secara teknis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Oke, jadi berpikir komputasional ada. Kemudian ada berapa tahapan dalam berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Oke, yang ketiga. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah informasi yang tidak relawan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Oke, yang terakhir adalah algoritmik. Ya, apa itu algoritmik? Algoritmik adalah Instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. oke. Berpikir komputasional itu ada 4 tahap. Oke, sudah seperti itu. Sebelum kita berakhir di pembelajaran ini, Butika mau mengetes kalian paham nggak sih untuk pembelajaran hari ini? Sebelum Butika memberikan kalian penilaian, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, Butika punya kuis di sini untuk mengetes seberapa paham kalian. Oke, sudah siap untuk kuis yang kita akan lakukan? Siap. Untuk soal yang pertama, oke, soal pertama, ayo pegang pilih nomor berapa? Ayo ketua kelas maju pertama dulu. Kamu pilih nomor berapa? Diskusi bareng. 1, 2, 3.
Jawabannya adalah oke, benar, tepuk tangan. Ketika rasa kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan Butika pada pagi hari ini akan menjadi bekal untuk kalian di masa depan. Di sini Butika memiliki sebuah game yang namanya, kalian bisa cari nanti di internet. Kita akan bermain sebuah permainan labirin. Nah, permainannya sangat mudah. Ini adalah sasaran kita. Ini adalah ibaratnya kita. Kita akan mau pergi ke ini ibaratnya nanti ini tempat perkemahan yang akan kita tuju. Kita di sini mau ke sini. Apa yang dilakukan kita ketika ingin ke tempat tujuannya ini? Bergerak maju. Kita coba. Bergerak maju. Majunya berapa kali? 2. Majunya kita buat 2. Kalau sudah pas, mari kita jalankan. Dan sampai. Paham? Oke, yang kedua. Gimana? Bergerak maju. Belok kiri. Bergerak maju. Belok kanan, bergerak maju. Kalau sudah kita coba. Oke, benar lagi, tepuk tangan. Di sini kita memiliki blok baru, yaitu repeat until do. Repeat until do itu apa, Butika? Repeat until do itu adalah repeat itu mengulangi sampai. Ini maksudnya mengulangi sampai. Mengulangi sampai apa? Sampai maju, kita maju sampai finish, apa kita belok kanan sampai finish. Di sini, ini astrolognya ke sini, mau ke sini. Berarti kita gunakan ini. Kalau kita tidak menggunakan ini, berarti kita akan maju bergerak terus sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita akan bergerak maju sampai 4. Tapi kalau dengan menggunakan blok yang ini, terus kita langsung bergerak maju, apa yang terjadi? Jadi kita hanya membutuhkan 2 blok untuk sampai situ. Dengan bantuan repeat until. Oke, yang selanjutnya ini. Ini lebih kompleks lagi. Dia harus berbelok-belok. Bergerak maju. Belok kiri. Bergerak maju. Oh, sebentar. Belok kiri, belok kanan. Kemudian dikasih repeat. Oh, ini adalah ketika kita bermain menggunakan komputer. Bagaimana jika kalian yang disuruh teman kalian untuk mengambil sesuatu? Nanti jadi di sini kita akan bermain, ada yang menjadi robotnya dan ada yang menjadi penjalannya. Apakah robot ini tadi bisa berjalan kalau kita tidak jalankan? Tidak. Sekarang kita akan bermain, kalian yang menjadi robot dan ada satu anak yang akan menjadi penggerak atau pemrogram. Sekarang mari kita buat gamenya dulu. Ayo, di sini siapa yang mau maju untuk menjadi robot dan siapa yang memprogram? Oke, ayo Mbak April maju ke depan. Siapa yang di sini bersedia untuk memprogram Mbak April untuk bisa menjadi robot? Kesa maju. Ini April kan sebagai robot. Oke, di sini kamu kan sebagai robot. Robotnya akan diperintah Kesa untuk ambil HP yang ada di sana. Gimana langkahmu untuk membuat robot itu bisa ke sana, Ki? Nanti robotnya akan satu ubin akan membuat satu adalah langkah maju 1. Ayo perintah robotnya untuk mengambil HP yang ada di pojok sana. Belok kiri. Maju ke depan. Belok kanan. Maju ke depan. Belok kiri. Maju ke depan. Belok kanan.
Maju ke depan. Maju ke depan. Belok kanan. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke, ambil. Oke, dan berhasil. Oke, terima kasih anak-anakku semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk waktunya, dan semoga apa yang Butika sampaikan pada hari ini akan mendapatkan akan menjadi bekal kalian di pembelajaran yang akan mendatang. Sebelum Butika akhiri, Butika ingin berpesan kepada kalian, tetaplah sholat 5 waktu, patuhi orang tua kalian, jaga kesehatan, karena di bulan Agustus ini kita akan memiliki banyak sekali kegiatan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan apa yang akan kalian lakukan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita tutup dengan berdoa. Mas Rehan bisa dipimpin untuk berdoa. Untuk siap ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum